Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Ananta Putri, NPM 225222027, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Sri Indra Astuti, SMM. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Yang pertama pertanyaannya yaitu peran pentingnya manajemen sumber daya insani dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini. Kenapa demikian? Kemukakan dengan contoh kasusnya. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan organisasi modern saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia insani menjadi sangat kritis beserta contohnya. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi yang efektif. Alasannya, organisasi membutuhkan individu yang berkualitas untuk mencapai tujuan mereka. Proses rekrutmen dan seleksi yang efektif dapat membantu menarik bakat. Contoh kasus perusahaan teknologi besar seperti Google menggunakan proses rekrutmen yang cermat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan karyawan yang memiliki keterampilan teknis yang unggul dan cocok dengan budaya perusahaannya. Kemudian pengembangan karyawan. Alasan karyawan yang terampil dan berkembang dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah kunci untuk memastikan bahwa individu dapat terus meningkatkan keterampilan mereka. Contoh kasusnya yaitu perusahaan retail seperti Starbucks memiliki program pelatihan yang luas untuk memastikan bahwa barista mereka memiliki keterampilan kopi yang baik dan juga kemampuan langganan yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga itu adalah manajemen kinerja. Alasan evaluasi kinerja yang baik membantu organisasi mengidentifikasi karyawan yang kinerja tinggi dan memberikan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kinerja. Contoh kasusnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen kinerja seperti balance scorecard dapat secara efektif mengukur dan mengelola kinerja karyawan mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kemudian yang keempat, manajemen konflik dan kesehatan karyawan. Alasannya mengelola konflik dan memastikan kesejahteraan karyawan membantu menjaga suasana kerja yang positif dan produktif. Contoh kasusnya perusahaan teknologi seperti Microsoft memiliki kebijakan keseimbangan kerja yang kuat dan program kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kebahagiaan karyawan. Selanjutnya, kebijakan keseimbangan kerja. Alasannya menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi karyawan, membantu meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Contoh kasusnya perusahaan seperti Netflix terkenal dengan kebijakan yang memberikan fleksibilitas kepada karyawan untuk mengambil cuti bersama sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan poin yang terakhir yaitu manajemen diversitas dan inklusi. Alasannya mendorong keberagaman dan inklusi, membantu menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan responsif. Contoh kasus, perusahaan seperti IBM memiliki program yang fokus pada diversitas dan inklusi untuk menciptakan teknologi yang inklusif bagi semua karyawan tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam perkembangan organisasi modern mencerminkan peran strategisnya dalam membentuk budaya perusahaan yang meningkatkan keterampilan karyawan dan memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari poin B, masih dalam nomor 1, masih pertanyaan di nomor 1. Ada beberapa teori motivasi yang dapat diterapkan untuk mendukung kesuksesan organisasi dalam persaingan global. Salah satu teori motivasi
yang sering diakui dan diterapkan dalam konteks ini adalah teori kebutuhan. Needs hierarchy teori dari Abraham Maslow, meskipun terdapat berbagai teori motivasi lainnya seperti teori ekspektasi, teori X dan Y, atau teori keseimbangan equity teori, namun teori kebutuhan tetap relevan karena memberikan kewawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memotivasi individu. Teori kebutuhan Maslow Hierarchy of Needs. Konsep utamanya menurut Maslow, kebutuhan manusia dapat diurutkan dalam hierarki 5 tingkatan, mulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Individu diberdayakan dan dimotivasi oleh kebutuhan tertentu pada tingkat hierarki ini. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan psikologis, kebutuhan dasar seperti makanan, air, tidur, dan pakaian. Selanjutnya kebutuhan keamanan, kebutuhan akan keamanan fisik dan pekerjaan, kesehatan, dan keamanan finansial. Yang ketiga kebutuhan sosial, kebutuhan akan hubungan sosial, kecintaan, dan penerimaan dari kelompok. Kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan pengakuan, prestasi, dan diharga diri. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan akan mencapai potensi pribadi dan profesional penuh. Contoh penerapan dalam organisasi global. Yang pertama, program kesejahteraan karyawan. Implementasi sebuah organisasi global dapat mengembangkan program kesejahteraan karyawan yang mencakup aspek-aspek seperti asuransi kesehatan, layanan konseling, dan fasilitas rekreasi seperti asuransi kesehatan. Dampaknya hal ini dapat memenuhi kebutuhan psikologis dan keamanan karyawan, memberikan rasa aman dan kesejahteraan yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Poin yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Implementasi sistem penghargaan dan pengakuan yang jelas dapat diterapkan seperti penghargaan karyawan bulanan atau tahunan, serta pengakuan atas pencapaian tertentu. Dampak ini dapat memenuhi kebutuhan penghargaan dan harga diri, mendorong motivasi intrinsik, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, program pengembangan karyawan. Implementasi memberikan peluang untuk pengembangan keterampilan dan pertumbuhan karir seperti pelatihan lanjutan atau program mentorship. Dampak ini dapat memenuhi kebutuhan aktualisasi diri, memotivasi karyawan untuk mencapai potensi maksimal mereka, dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Poinnya, penerapan teknologi kebutuhan Maslow ini memungkinkan organisasi untuk memahami dan merespon kebutuhan karyawan secara holistik, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan individu. Dengan memahami dan memenuhi kebutuhan ini, organisasi dapat meningkatkan tingkat motivasi karyawan mencapai kesuksesan dalam persaingan global dengan memiliki tim yang termotivasi, berkinerja tinggi, dan berkomitmen. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pada pengembangan visi yang inspiratif, pemberdayaan anggota tim, dan memotivasi mereka untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional memiliki beberapa ciri yang membuatnya menginspirasi, dan berikut adalah beberapa alasan mengapa jenis kepemimpinan ini dapat berkontribusi positif terhadap kesuksesan organisasi. Yang pertama yaitu visi yang inspiratif. Alasannya, pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk merumuskan visi yang inspiratif dan menarik. Visi ini memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi anggota timnya. Contohnya Elon Musk, CEO Tesla, dan SpaceX dikenal karena visinya menciptakan mobil listrik terjangkau dan menjelajahi koloni manusia, para anggotanya. Yang kedua, pemberdayaan atau empowerment. Alasan pemimpin transformasional memberdayakan anggota tim dengan memberikan tanggung jawab dan kebebasan untuk mengambil keputusan. Hal ini meningkatkan rasa memiliki dan motivasi. Contohnya Richard Branson, pendiri Virgin Group, memberikan kebebasan kreatif kepada timnya. Ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide inovatif dapat berkembang di sini. Yang ketiga itu
intelektualitas yang tinggi. Alasan pemimpin transformasional mendorong pemikiran kritis dan kreativitas. Mereka merangsang pemikiran intelektual tinggi dalam tim mereka. Contohnya Jeff Bezos, pendiri Amazon, dikenal karena mendorong budaya inovasi dan pemikiran jangka panjang dan inisiatif seperti Amazon Web Service, AWS. Pendekatan ini kemudian selanjutnya kepedulian terhadap individu. Alasan pemimpin transformasional menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap kebutuhan dan aspirasi individu dengan tim. Mereka membangun hubungan personal. Contohnya Satya Nadella, CEO Microsoft, dikenal karena menciptakan budaya perusahaan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan karyawan yang membantu meningkatkan kesejahteraan dalam motivasi. Model perilaku etis. Pemimpin transformasional memimpin dengan contoh dan menunjukkan perilaku etis. Mereka menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai seperti integritas dan tanggung jawab dihargai. Contohnya Tim Cook, tim Apple telah memimpin perusahaan dengan komitmen terhadap etika keberlanjutan dan mencerminkan pada produk dan praktik bisnis perusahaannya. Motivasi dan inspirasi. Alasan pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada yang dianggap mungkin. Contohnya itu Angela Merkel, mantan kanselir Jerman, dikenal karena kepemimpinannya dalam mengatasi krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 dengan memberikan inspirasi dan keyakinan kepada rakyatnya. Melalui kombinasi ciri-ciri di atas, kepemimpinan transformasional menciptakan lingkungan di mana karyawan mereka terdorong untuk memberikan yang terbaik, berinovasi, dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesuksesan organisasi. Kepemimpinan yang menginspirasi seperti ini memainkan peran kunci dalam menghadapi tantangan persaingan global dengan membentuk budaya organisasi yang adaptif dan proaktif. Pertanyaan selanjutnya, pengembangan kepemimpinan yang berbasis manajemen sumber daya insani ini sangat penting karena perubahan cepat dan lingkungan bisnis, teknologi, dan dinamika pasar. Peran ini membantu menciptakan pemimpin yang mampu menghadapi tantangan kompleks dan mengelola sumber daya manusia dengan efektif. Berikut adalah beberapa penjelasan dan contoh kasus menunjukkan pentingnya pengembangan kepemimpinan berbasis SDM. Adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan bisnis saat ini sangat dinamis dengan perubahan teknologi, persaingan global, dan tren pasar yang terus berubah. Pemimpin yang terampil dalam manajemen SDM dapat membimbing organisasi melalui perubahan ini dengan memastikan kesiapan dan adaptasi dari timnya. Contohnya, kasus CEO perusahaan teknologi terhadap tantangan dalam mengintegritaskan teknologi baru ke dalam operasional perusahaan. Pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang keterampilan dan kebutuhan timnya dapat merencanakan pelatihan dan pengembangan sesuai untuk memastikan bahwa tim siap menghadapi perubahan tersebut. Poin selanjutnya, retensi dan pengembangan bakat. Penjelasannya ini perusahaan harus mempertahankan dan mengembangkan bakat terbaik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pemimpin yang mampu mengenali potensi dan pengembangan karyawan akan membantu organisasi membangun fondasi yang kuat. Contoh kasusnya, seorang manajer yang mengidentifikasi bakat potensial di dalam timnya dapat merancang program pengembangan karyawan untuk membantu mereka mencapai kemampuan maksimal mereka. Hal ini dapat meningkatkan retensi dan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Poin yang ketiga, meningkatkan keterlibatan karyawan. Penjelasan keterlibatan karyawan memiliki dampak langsung pada produktivitas dan keberhasilan organisasi. Pemimpin yang dapat membangun hubungan positif dengan tim yang memahaminya, kebutuhan individu dapat meningkatkan keterlibatan. Contoh kasusnya, seorang pemimpin yang menyediakan umpan balik terstruktur dan memahami keinginan karyawan untuk pertumbuhan profesional dapat menciptakan lingkungan kerja yang kaya dan memotivasi keterlibatan. Poin selanjutnya, budaya perusahaan yang positif. Pemimpin yang berperan dalam membentuk budaya perusahaan, manajemen sumber daya manusia yang efektif membantu membangun budaya yang mendukung inovasi, keterbukaan, kolaborasi. Contoh kasusnya CEO yang mempromosikan kerja tim.
memberikan budaya yang mendukung inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi. CEO yang promosikan kerja tim, memberikan penghargaan prestasi, mendorong keterbukaan, dapat menciptakan budaya organisasi yang positif, meningkatkan moral karyawan, dan mendukung pertumbuhan organisasi. Contoh kasusnya di sini sebuah perusahaan teknologi global mengalami pertumbuhan pesat dan perubahan teknologi yang cepat. Manajer sumber daya insani menyadari bahwa para pemimpin di perusahaan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren teknologi terbaru dan kemampuan untuk memimpin tim teknis yang beragam. Oleh karena itu, mereka mengimplementasikan program pengembangan kepemimpinan yang fokus pada peningkatan pemahaman teknologi, kemampuan kepemimpinan, dan keterampilan manajemen tim. Program ini membantu pemimpin di perusahaan untuk memahami kebutuhan tim mereka, merencanakan pengembangan keterampilan yang sesuai dan memastikan bahwa tim siap menghadapi perubahan teknologi dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Seiring berjalannya waktu, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kinerja tim, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya tentang yang menjadi kelemahan kepemimpinan berbasis sumber daya insani ini serta berikan contoh kasusnya. Meskipun kepemimpinan berbasis sumber daya manusia (SDM) memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Proses pengambilan keputusan yang lambat. Terlalu memperhatikan kebutuhan dan pendapat karyawan dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat, terutama dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat. Contohnya, sebuah perusahaan dihadapkan pada keputusan strategis yang harus diambil dengan cepat untuk menghadapi perubahan pasar, namun pemimpin yang terlalu berfokus pada konsultasi dengan karyawan dan mengumpulkan masukan dalam menyebabkan keterlambatan ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambil keputusan. Kesulitan dalam menangani konflik. Pemimpin berbasis manajemen SDM mungkin menghindari konflik atau pengambilan keputusan yang sulit demi menjaga keharmonisan dan kepuasan karyawan. Contohnya, seorang manajer yang terlalu berfokus pada keharmonisan tim mungkin enggan menghadapi konflik antar anggota tim, bahkan jika itu perlu untuk meningkatkan kinerja atau menyelesaikan masalah. Ketidakkonsistenan dalam penilaian kinerja. Terlalu memperhatikan aspek keadilan dan kepuasan karyawan bisa mengarah pada penilaian kinerja yang tidak konsisten atau tidak objektif. Contoh kasusnya, seorang pemimpin yang sangat berpaku pada mempertahankan hubungan positif dengan karyawan mungkin memberikan penilaian kinerja yang tidak mencerminkan kontribusi sebenarnya, hanya untuk menjaga hubungan yang baik. Ketidakpastian dalam pengelolaan kinerja. Terlalu banyak memperhatikan kebutuhan individu dapat menyebabkan kurangnya kejelasan dalam harapan standar kerja. Contoh kasusnya, seorang pemimpin yang terlalu fleksibel dan terlalu memperhatikan preferensi karyawan mungkin tidak memberikan arahan yang jelas atau tanggapan dan konsistensi terhadap kinerja bawahan. Selanjutnya, kesulitan dalam mengambil keputusan tegas. Poin selanjutnya, kesulitan dalam mengelola kinerja yang rendah. Kepemimpinan yang berbasis SDM mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi karyawan yang memiliki kinerja rendah karena menghindari kontroversi atau tindakan yang tidak menyenangkan. Contoh kasusnya, seorang pemimpin yang terlalu berfokus pada aspek kepuasan karyawan mungkin akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap karyawan yang terus menunjukkan kinerja di bawah standar. Nah, poinnya penting untuk diingat bahwa kelemahan-kelemahan ini bukan berarti bahwa pendekatan kepemimpinan berbasis sumber daya insani ini efektif, tetapi perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan yang tegas dan pengelolaan kinerja yang efisien. Keseimbangan antara kepemimpinan karyawan dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan harus dijaga agar kepemimpinan berbasis sumber daya insani ini tetap efektif. Saya menuju ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang
Gaya kepemimpinan, bagaimana gaya kepemimpinan yang diikuti atau yang diambil dalam penerapan di CV di UD maaf di UD Cucu Datua yang ada di 13 Koto Kampar. Gaya kepemimpinannya itu kalau menurut saya dia itu lebih ke kekeluargaan, kepemimpinan seperti apa dan keunggulan dan saran untuk kedepannya yang lebih baik. Kalau menurut saya gaya kepemimpinan yang diambil di UD Cucu Datua itu dia lebih kekeluargaan. Eh, di mana biasanya mencirikan pemimpin yang menciptakan lingkungan kerja yang hangat, kemudian inklusif, dan peduli terhadap kebutuhan kesejahteraan anggota tim, mirip dengan dinamika keluarga. Kalau gaya kepemimpinan ini cenderung menempatkan perhatian pada hubungan personal, memotivasi melalui dukungan emosional, dan mendorong kolaborasi tim. Beberapa keunggulan dari gaya kepemimpinan yang diterapkan di UD Cucu Datua ini, menurut saya keunggulannya itu keterlibatan karyawan yang tinggi. Nah, gaya kepemimpinan yang ada di sana itu dia lebih kekeluargaan, dapat meningkatkan keterlibatan karyawan karena menciptakan lingkungan kerja yang hangat dan mendukung karyawan cenderung merasa dihargai dan diperhatikan yang dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi. Hubungan kerja yang sangat kuat. Pemimpin kekeluargaan itu dia cenderung membangun hubungan kerja yang lebih dekat dan penuh empati dengan anggota tim. Ini dapat menciptakan atmosfer atau kekuatan di mana karyawan merasa nyaman berbagi ide, mencari bantuan, dan merasa diakui. Jadi di UD Cucu Datua itu kalau menurut saya antara karyawan dan pemiliknya itu dia kalau menyelesaikan masalah mungkin lebih ke kekeluargaan atau diselesaikan dengan secara kayak kumpul musyawarah terus dicari solusinya sama-sama kayak gitu. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan fokus pada kesejahteraan karyawan, gaya kepemimpinan keluargaan dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan di tempat kerja. Nah, pemimpin yang peduli terhadap kebutuhan pribadi dan keprofesional karyawan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Yang keempat, peningkatan kolaborasi dan teamwork. Gaya kepemimpinan ini dia cenderung mendorong kolaborasi dan kerja tim. Anggota tim merasa lebih nyaman untuk berbagi ide, bekerja sama dan saling mendukung mencapai tujuan bersama. Jadi antara karyawan yang bekerja di UD Cucu Datua itu dengan Pak Zulkifli selaku pemilik dari UD Cucu Datua itu tidak ada seperti segan-segan memberikan masukan atau ide kalau dia punya ide atau gagasan untuk pengembangan UD Cucu Datua, maka dia akan langsung berbicara kepada bapak tersebut. Kemudian poin selanjutnya fleksibilitas dan responsif. Pemimpin yang menggunakan pendekatan kekeluargaan ini dia cenderung lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu. Mereka dapat merespon secara positif terhadap perubahan, memberikan dukungan saat diperlukan, dan menciptakan lingkungan kerja yang adaptif. Nah, saran untuk gaya kepemimpinan yang lebih baik di dalam UD Cucu Datua ini, yang pertama yaitu mempertahankan keseimbangan. Jadi pemimpin perlu menjaga keseimbangan antara hubungan yang dekat dengan karyawan dan keberhasilan organisasi terlalu fokus pada hubungan personal bila mengesampingkan kebutuhan strategis dan produktivitas. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Meskipun pendekatan kekeluargaan ini menekankan hubungan personal, penting untuk memastikan komunikasi tetap jelas dan terarah. Pemimpin harus terbuka mengenai harapan, tujuan, dan perubahan organisasi. Yang ketiga, mendukung pengembangan karyawan. Pemimpin perlu mendukung pengembangan karyawan secara profesional dan pribadi. Ini dapat mencakup penyediaan pelatihan pengakuan atas prestasi dan membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka.
Respon terhadap kebutuhan karyawan. Mendengarkan dan merespon terhadap kebutuhan karyawan adalah kunci. Pemimpin harus terbuka untuk umpan balik dan jika mungkin memberikan fleksibilitas dalam hal beban kerja atau cara kerja. Yang kelima, integritas keberlanjutan dan produktivitas. Membangun hubungan kekeluargaan yang baik, tidak boleh mengorbankan, tidak boleh integritas, keberlanjutan, dan produktivitas. Membangun hubungan kekeluargaan yang baik tidak boleh mengorbankan produktivitas atau keberlanjutan organisasi. Pemimpin perlu mengintegritaskan nilai-nilai kekeluargaan dengan kebutuhan bisnis dan tujuan jangka panjang. Nah, poinnya mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih kekeluargaan menjadi aset besar jika dikelola dengan baik. Memahami kebutuhan dan aspirasi karyawan sambil menjaga fokus pada tujuan organisasi akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan memberikan dampak positif kepada kinerja dan kepuasan kerja tim. Demikianlah hasil jawaban dan presentasi ujian dari saya. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Sri Indra Astuti SMM selaku dosen pengampu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.